pada kali ini kita akan menguak misteri yang sudah terpendam dalam misteri tentang winning product. Sebenarnya caranya gimana sih agar kita itu bisa dapat winning campaign? Apakah dari interest yang dicocok-cocokkan audiensnya gitu, atau dari produknya yang bisa bikin winning? Nah, daripada kita menerka-menerka gitu kan, menerawang-menerawang gimana sih caranya menemukan atau meracik winning campaign tersebut. Nah, kali ini kita akan membahasnya dengan jauh lebih dalam sehingga nantinya nggak jadi misteri lagi dan campaign kamu nanti bisa jauh lebih profitable. Nah, apa aja kita akan bahas. Oke, kali ini seperti yang aku bicarakan tadi, kita akan ngebahas tentang winning campaign ya. Jadi kita akan menguak melalui 3 proses gitu kan. Caranya tuh apa aja gitu. Oke. Jadi flashback sekitar beberapa bulan yang lalu ketika aku pertama kali kenal dengan Mas Tah Facebook Ads di kota Yogyakarta, yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Yoyo aka The Sultan of Mandu ya. Jadi pada saat itu aku tanya sama Mas Yoyo gitu kan. Ya sebenarnya bukan aku sih yang tanya, jadi ada perkumpulan gitu, ada yang nanya dan aku juga nanya, tapi kebetulan Mas itu pertanyaan aku bukan pertanyaan tentang campaign ya. Jadi ada yang nanya tentang Mas caranya nemuin winning campaign atau bisa dapat winning campaign tuh gimana sih gitu. Ya pasti kalian juga di sana juga punya pertanyaan yang mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, Mas Soya bilang jawabnya itu simple, mengena tapi bikin bingung. Bikin bingungnya gini, winning campaign itu nggak ada Mas. Like what? Yang ada itu adalah winning product. What? Nah, ketika saat itu aku mulai berpikir panjang lebar gitu. Jadi aku beranggapan pada sebelum itu ya, sebelum aku bertemu dengan Mas Yoyo, aku pikir ya kalau kita ngeracik marketingnya bagus gitu kan, embel-embelnya bagus gitu, nanti campaignnya akan jadi winning. Nah, Mas Yoyo bilang winning campaign itu berasal dari winning product. Nah, dari situ aku menyimpulkan bahwa agar campaign kamu itu menjadi auto menang, auto winning, nah kamu memerlukan suatu produk yang memang sudah teruji secara manfaatnya gitu. Jadi nggak false claim ya. Kamu ngeklaim bahwa produkmu bisa nurunin berat badan 10 kilo, ternyata sekilo aja nggak bisa. Nah itu kan bahaya. Atau kamu jualan seminar yang ngakunya bisa memberikan penghasilan cepat sekian miliar, ternyata 1 rupiah pun nggak ada. Nah itu parah ya. Itu akan menjadi bumerang gitu. Jadi yang dimaksud winning product yang aku tangkap di sini adalah jadi produk yang memang secara fungsinya, manfaat itu terbuktinya, at least seperti itu udah bisa dikatakan winning product. Jadi di poin pertama itu ya, sebelum kita nanti panjang lebar lagi, poin pertama adalah product is the queen. Jadi produkmu itu queennya, ratunya gitu. Jadi produkmu ini akan menentukan nantinya campaign kamu itu seperti apa gitu. Jadi A ya, yang pertama product is the queen. Yang kedua, content is king ya. Jadi biar mata ketika melihat iklan di sosial media, di Facebook Ads atau di Instagram gitu ya, itu bikin orang itu mau tergerak tangannya gitu untuk ngeklik iklan kamu gitu. Jadi tadi ya, produk is the queen, produk kamu udah queen gitu kan, produk kamu udah winning gitu kan. Tapi kalau kontennya nggak king, ya orang jadi nggak ngeh kalau produkmu itu bagus gitu. Jadi di sini selain produkmu harus dikategorikan sebagai queen ya, jadi kontenmu itu harus bisa memikat audiensnya agar bisa at least ngeklik dulu, karena tujuan dari iklan itu adalah bikin orang penasaran. Jadi semakin kontennya menarik, itu akan semakin bikin orang mau ngeklik. Nah, konten menarik ini menurut aku itu memiliki 3 unsur, yaitu entertaining, convincing, dan engaging ya. Kebalik-balik ya, terserah lah. Jadi entertaining itu menghibur gitu. Jadi jangan sampai konten iklan kamu itu seperti memaksa customer kamu itu untuk langsung beli gitu. Ya walaupun bisa-bisa aja, tapi menurut aku itu yang udah aku jalanin memang lebih baik kalau menurut aku itu kontennya itu
lebih ke arah soft sales gitu. Jadi mungkin kayak lebih ke dicerita-ceritain gitu ya, cerita-ceritain terus oh ternyata ini ada produk ini gitu. Terus kalau di convincing itu jadi membuat seolah-olah bahwa bukan seolah-olah, jadi meyakinkan. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Jadi lebih tepatnya meyakinkan audiens bahwa produk yang kamu tawarkan itu adalah satu-satunya solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh audiens kamu gitu. Lalu tadi entertaining, convincing, engaging. Jadi engaging itu jadi selain tadi entertaining, jadi audiens yang menonton tuh merasa terlibat di situ. Jadi dia bisa bikin mereka tergerak hatinya, tergerak jarinya buat komen gitu ya. Itu jadi tiga unsur tadi itu diusahakan bisa kalian miliki untuk konten kalian gitu. Jadi karena apa? Karena sosial media itu interruption marketing ya. Jadi kalian nggak bisa langsung asal bikin konten dan kebanyakan orang itu boncos di sini. Oke, yang ketiga adalah funneling is the palace, istana kalian gitu. Jadi setelah produk kamu udah winning gitu kan, terus konten kamu udah dianggap king gitu kan, udah bikin mata customer dan hati customer tergerak untuk ngeklik, masuklah dia ke istana kamu alias di website kamu, ya bahasa gampangnya di landing page kamu gitu ya. Jadi setelah mereka masuk di istana kamu gitu kan, jadi di situ tugas kamu adalah menjamu customer dengan harapan yang sesuai yang udah kamu panggil tadi. Kan kamu tadi udah bikin konten iklan yang ngomongin kalau produk ini bagus buat solusi yang sedang dihadapi gitu kan. Nah, jadi di istana ini, di funneling ini, di palace ini, kamu lebih mengiyakan lagi gitu. Oh iya beneran, ini itu produknya bagus dan ini testimoninya ada banyak. Ini cara pemakaiannya seperti ini dan sebagainya gitu. Nah, bahasa teknisnya ya di website kamu itu harus memiliki copywriting yang bisa memikat perasaan customer sehingga mereka mau ngeklik ke selanjutnya ya. Kalau di WKW kalian ya ngeklik tombol WA, kalau secara internasional berarti dia klik add to cart sampai checkout dan sampai ke purchase begitu. Nah, di bagian landing page atau di website ini ya ini memang butuh skill khusus karena nggak bisa asal nyusun copywriting, nyusun gambar gitu. Dan ini insight banget ya, orang Indonesia itu jarang banget yang suka baca gitu. Jadi kalau kamu bikin landing page yang panjang banget dan itu lebih banyak ketulisannya, itu sepertinya sia-sia kawan-kawan ya. Jadi lebih diutamakan aja di penggunaan visualnya gitu, dan gambarnya sangat disarankan yang jernih tetapi ukurannya kecil. Nah, itu secara bahasa tekniknya seperti itu. Terus kiat-kiatnya agar customer itu lebih milih transfer daripada dia milih COD itu adalah kalian harus mengutamakan kongruensi di dalam website dan tadi dari iklan tadi ya. Dan di website ini jadi pemilihan warnanya harus gimana, ibaratnya gimana ya. Jadi kalau di situ cuman ada warna hitam sama merah, yaudah hitam sama merah aja. Boleh warna lain, tetapi warna lain tersebut itu mempunyai kongruensi atau kesenadaan gitu. Jadi customer yang memiliki tes yang tinggi nggak ilfil ya. Setidaknya itu yang aku terapkan, dan itu alhamdulillah di brand aku itu dia angka COD-nya itu di sekitar 10-20% itu, mostly transfer atau transaksi di Shopee. Tadi kita udah bahas di produk is the queen, content is the king, lalu funneling is the palace atau istananya. Yang keempat itu adalah the man is the gun. Maksudnya gini, setelah tadi semua udah winning, kalau ternyata advertisernya atau orangnya itu nggak winning, orangnya yang jalanin, ya nanti endingnya nggak akan winning. Jadi pastikan kamu sebelum menjalankan Facebook Ads, kamu sudah memahami betul apa itu marketing ya. Kalau kamu nggak paham apa itu marketing, jadi lucunya gini guys, jelas-jelas namanya digital marketing, tetapi banyak orang nggak mau memahami marketing, tiba-tiba langsung nyemplung ke Facebook Ads, beriklan, berharap hasilnya langsung bertaburan duit.
Lu kira dukun? Nah, ya jadi di sini harus logis. Kalau kamu kepengen ahli juga menggunakan Facebook Ads, digital marketing ini, kamu harus memahami marketing gitu ya. Jadi kamu harus tahu copywriting yang bagus sesuai kaidah-kaidah NLP gitu. Terus kayak tadi konten iklannya seperti apa gitu. Jadi kalau orang yang memang udah paham marketing, pakai Facebook Ads itu cuman perkara nge-translate bahasa marketing yang dipelajari dari buku-buku atau dari guru-guru gitu ke bahasanya Facebook gitu. Contohnya gitu kan. Contohnya kamu jual apa ya? Jual mouse lah. Jual mouse ini ya. Mouse ya. Jual mouse gitu kan, karena kamu memang tahu marketing gitu kan. Sebelum kamu nembak di Facebook Ads, kamu pelajari dulu produknya gitu kan. Ini fungsinya apa, benefitnya apa, siapa yang mau beli, ngapain aja yang dibeli itu kamu benar-benar pelajari. Istilahnya kalau di dunia marketing itu sebetulnya avatarnya gitu ya. Nah, setelah kamu tahu avatar yang proper untuk produk mouse ini gitu kan, kamu coret-coret gitu kan, lalu ketika kamu masuk di targeting di Facebook gitu kan, interest-interestnya itu ya kamu masukin sesuai dengan yang udah kamu pelajari tersebut gitu. Jadi interest yang ada di Facebook itu kamu nggak asal milih, nggak random, itu semua berasal dari pengamatan kamu yang kamu dapatkan dari mempelajari produk kamu gitu. Jadi kalau ada yang ngechat atau DM dengan pertanyaan seperti ini, Mas, produk aku seperti ini, kira-kira itu target marketnya itu yang hot tuh yang seperti apa gitu ya? Ya, biasanya jawabannya aku akan seperti ini. Bayangkan Mbak atau Mas atau Pak atau Bu itu menjadi customer yang membutuhkan produk tersebut gitu. Bukan kira-kira ya, apa yang dilakukan kesehariannya gitu, kebutuhannya apa aja. Jadi begitu ya guys. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kalian melangkah lebih lanjut ya itu tadi ya, pelajari marketingnya supaya kalian menjadi winning advertiser ya. Bahkan lebih bagus lagi menjadi winning human. Nah, itu nanti akan kita bahas di selanjutnya, winning human. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi unsur-unsur gitu ya. Unsur-unsur berarti tadi nggak 3 ya, berarti ada 4 malahan ya. Jadi ada 4 unsur agar kita bisa menemukan winning campaign kita di Facebook Ads ya. Yaitu tadi kita recap ya, jadi adalah si produknya ya, jadi produknya harus beneran punya manfaat ya, jadi nggak false claim gitu. Terus yang kedua adalah content is king gitu, dengan kalian punya content is king itu secara legalnya bisa naik cuy, beneran nggak bohong. Lalu yang keempat itu funneling is the polish. Maksudnya itu adalah ketika audiens sudah tertarik dengan produkmu, ngeklik iklan penasaran, mereka masukin ke istana kamu treatment dia, kamu kasih tahu lagi benefit-benefitnya, kamu manjakan dia sehingga customermu ini, calon buyer ya, itu funneling nantinya bisa endingnya bayar dan kamu dapat cuan. Lalu yang keempat itu adalah the man is the gun ya. Jadi kamunya harus memahami semua tentang marketing sehingga kamu benar-benar tahu cara mengoperasikan mesinnya. Jadi kamu gak asal mengoperasikannya, karena banyak kejadian orang iklanin produk yang sama, konten iklan yang sama, ternyata hasilnya beda. Kok bisa? Karena itu tadi, the man is the gun ya. Oke, jadi untuk pada video kali ini cukup sekian pembahasan tentang winning campaign untuk Facebook Ads ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like. Kalau kalian merasa tidak suka, ya silakan dislike ya. Dan kalau kalian ingin mendapatkan ilmu-ilmu terbaru, share-sharean dari aku, dan ini adalah menurut aku ya. Jadi di sini kita tidak saling menggurui, tapi kita saling berbagi, karena dengan berbagi kita bisa menebar manfaat. Ya, itu dulu. Kalau ada salah kata, mohon maaf. This is Fusik, signing off. Bye-bye. See you again in the next video.